Sudah kita bahas mukjizat Nabi Musa yang membelah lautan, mega proyek bahtera Nabi Nuh, Nabi Isa yang menyembuhkan orang sakit, Nabi Sulaiman yang mengendalikan angin, dan Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar api. Kita kembali ke Nabi Sulaiman yang dikaruniai mukjizat mampu menguasai bahasa hewan dan jin, sehingga mampu mengendalikan hewan dan jin untuk mempermudah dalam bekerja. Diceritakan dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 16-19. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami telah diberi segala sesuatu. Sungguh, ini benar-benar karunia yang nyata." Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka diatur dengan rapi. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Maka dia, Sulaiman, tersenyum sambil tertawa karena perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebaikan yang Engkau ridai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Mukjizat ini memungkinkan Nabi Sulaiman berkomunikasi dengan hewan dan jin, sehingga mampu mengendalikan mereka untuk membantu melakukan suatu pekerjaan. Masuk akal bukan? Karena jika kita tidak menguasai bahasa yang sama, maka kita tidak akan bisa saling berkomunikasi dan saling memahami. Bukan saja dengan hewan, tapi berlaku juga bagi sesama manusia. Penelitian intensif membuktikan banyak hewan memiliki sistem komunikasi yang jauh lebih kompleks dari yang diduga. Mereka menggunakan kombinasi vokalisasi, gerak tubuh, ekspresi wajah, feromon, dan bahkan dialek regional untuk menyampaikan informasi spesifik seperti jenis predator, lokasi makanan, hierarki sosial, dan peringatan bahaya. Walaupun baru sebagian kecilnya yang dapat kita pahami, tapi sudah bermanfaat cukup besar. Contohnya anjing, kucing, tupai, dan kera dapat dijadikan informan yang akurat akan bahaya gunung meletus dan gempa bumi. Ada lagi penelitian yang berhasil memahami sedikit bahasa hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan ayam. Tujuannya agar dapat memahami dalam keadaan lapar atau sakit, sehingga dapat melakukan penanggulangan yang tepat dan bisa meningkatkan produksi. Semakin memperkuat dugaan, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyisipkan gambaran pencapaian manusia di masa depan melalui mukjizat Nabi Sulaiman? Dan apakah suatu saat nanti manusia dapat berkomunikasi dengan jin dan mengendalikan mereka untuk membantu manusia dalam bekerja? Tentunya bukan dengan cara-cara klinik, tapi dengan sains dan teknologi. Subhanallah.